Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Gilang Pratama. Saya akan mengajar pada tingkatan kelas 11 TKJ ini pada pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Materi yang akan kita bahas pertama adalah tentang mikrotik. Apa sih itu mikrotik? Dan kegunaan mikrotik itu apa, kita akan pelajari lebih lanjut di video kali ini. Baik, yang pertama, mikrotik itu adalah sebuah vendor software dan hardware yang bergerak di bidang jaringan dengan moto routing the world. Kemudian perusahaan mikrotik ini bertempat di Kota Riga di negara Latvia, tepatnya di benua Eropa bagian utara, di sebelahnya negara Rusia. Kemudian produk mikrotik itu apa saja, Pak? Yang pertama itu adalah router board, kemudian yang kedua adalah router OS. Router board sendiri adalah produk yang berbentuk hardware. Hardware ini khusus untuk mikrotik router OS. Kemudian produk yang kedua adalah router OS. Produk ini berbentuk operating system. Kalau misalkan kalian nanti atau kemarin sudah belajar tentang sistem komputer, maka akan sudah dikenalkan apa sih itu operating system. Operating system mikrotik ini bisa diinstal di PC, sama halnya dengan Windows ataupun Linux, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Kalau untuk Windows itu dipergunakan untuk membantu kegiatan sehari-hari manusia seperti mengetik, mencetak dokumen, dan lain-lain. Kalau untuk router operating system ini dikhususkan untuk memanajemen jaringan. Kemudian router OS ini terinstal di semua tipe router board, kebalikan dari hardware. Kalau hardware itu untuk router OS, tapi kalau router OS tidak mesti atau tidak harus untuk router board, bisa untuk PC juga. Kemudian kita masuk tentang apa sih itu router board. Router board merupakan sebuah hardware yang didesain dan diproduksi oleh mikrotik. Jadi nama lain sama halnya dengan modem. Kalau di mikrotik ini namanya adalah router board alatnya. Kemudian yang kedua, bermacam tipe, model, jenis interface dan jumlah interface-nya. Jadi model router board itu ada banyak, tipenya banyak, modelnya banyak, jenis interface yang dipakai juga berbeda, dan jumlah interface-nya juga. Kemudian nomor 3 yaitu terdapat tipe arsitektur router board. Di sini jenis tipe arsitekturnya adalah MIPS, MIPSLE, PPC, dan tile. Lanjut, masuk ke arsitektur router board. Silakan dibaca sendiri. Ini tidak perlu dipahami ya, tapi cukup diketahui saja. Jadi tidak perlu dipahami, tidak perlu dihafalkan apa itu MIPS, MIPS, tile, PPC, dan lain-lain. Ini tidak perlu dihafalkan, cuman cukup tahu saja. Jadi di sini setiap arsitektur memiliki cara pemrosesan dan addressing yang berbeda. Jadi beda arsitektur, beda juga cara pemrosesan dan pengalamatan atau addressing. Selanjutnya masuk ke penamaan router board. Baik, kita lanjut.
dengan penamaan router board. Terdapat 4 jenis penamaan router board. Yang pertama adalah kode angka 3 digit. Yang kedua adalah kata. Kata di sini menggambarkan jenis router board secara langsung dengan karakteristiknya. Kemudian nomor 3, kode non standar. Biasanya terdapat pada router board dengan port sampai 9 atau jenis tertentu. Kemudian yang terakhir adalah CCR. CCR merupakan kependekan dari Cloud Core Router. Selanjutnya kita akan masuk dengan penamaan router board berdasarkan kode angka 3 digit. Jadi di sini kita memakai router board dengan jenis 951G. Pada kata RB di sini adalah singkatan dari router board. Kemudian angka 9 di sini menunjukkan seri router board ini adalah seri ke-9. Kemudian angka 5 di tengah sini menerangkan bahwa di router board ini dia menggunakan 5 jumlah Ethernet yang dipakai. Ethernet itu yang mana, Pak? Ethernet adalah port atau lubang yang dipakai untuk mentransfer data. Di sini 5 itu kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini ada 5 lubang dengan atau 5 port dengan konektor RJ45. Jadi di sini menggunakan kabel UTP. Di sini kalau kita hitung jumlahnya pasti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 di sini menerangkan jumlah Ethernet atau jumlah port yang dipakai pada router board ini. Kemudian angka yang terakhir di sini menunjukkan jumlah wireless yang dipakai di router board ini. Jadi router board ini sudah support koneksi tanpa kabel atau wireless, atau kalau misalkan kalian sebut bisa disebut WiFi atau hotspot. Jadi di sini router ini sudah support untuk WiFi-an, kasarannya seperti itu. Kemudian 2HNDI di sini merupakan fitur tambahan yang akan kita jelaskan di slide berikutnya nanti. Selanjutnya, penamaan router board berdasarkan nama. Jadi di sini ada router board dengan nama Netbox 5. Jadi bukan RB9 sekian-sekian lagi cara menyebutnya. Ini ada namanya, sudah Netbox 5 namanya. Walaupun berdasarkan nama, di dalam beberapa seri terdapat router board dengan seri tertentu. Misal Netbox ini nama lainnya secara angka yaitu RB911G. Kalau kalian perhatikan di penamaan yang paling terakhir ini ada huruf N dan B yang menerangkan bahwa nama lain dari RB911G ini adalah Netbox. Jadi seperti itu kalau penamaan router board berdasarkan nama. Kemudian lanjut ke penamaan router board berdasarkan penamaan non standar. Di mana non standar tadi biasanya digunakan untuk router board yang memiliki 9 interface atau lebih. Sedikit coba saya jelaskan. CCR di sini, CCR1 di sini menerangkan kode seri pada router board yang ada di gambar ini. Kebetulan kita pakai CCR, contohnya yaitu Cloud Core Router.
Jadi di sini merupakan seri pertama. Kemudian angka di sini menunjukkan 36. Di sini menunjukkan jumlah core atau CPU yang dipakai di router board ini. Kemudian yang ditandai warna hijau di sini ada 12G strip 4S. Ini 12G menerangkan, kita fokus ke G dulu, ke G-nya dulu. Di sini merupakan keterangan dari gigabit port. Port gigabit biasanya digunakan untuk port yang terhubung dengan konektor RJ45. Jadi kalau kita lihat di sini ada 12 gigabit port. Kalau kita coba hitung, yang memakai port dengan konektor RJ45 pasti di sini ada 12. Yaitu kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi CCR1 ini memiliki 12 gigabit port. Kemudian 4S ini menerangkan SFP port, atau lebih mudahnya port yang digunakan konektor fiber optik. Jadi di sini sudah support untuk kabel fiber optik. Tempatnya di mana, Pak? Tempatnya ada di sini, di sebelah kiri kalau dari layar kalian. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi VCR seri 1 ini memiliki 36 core atau CPU. Kemudian dia memiliki 12 gigabit port dan juga memiliki 4 SFP port. Dia bisa sudah support kabel UTP dan kabel fiber optik. Kemudian yang terakhir kita lihat yang ditandai warna kuning. Di sini adalah nama atau jenis casing yang dipakai. Jadi kalau untuk di Mikrotik, khususnya di router board ini casing juga dikasih nama. Biar apa? Karena saking banyaknya jenis router board yang ada, untuk menghindari kesalahan beli konsumen, maka Mikrotik membuat kebijakan untuk menamai casingnya. Ketika konsumen akan membeli casing yang dibutuhkan, tidak akan keliru beli. Jadi tujuannya untuk menamai casing seperti itu. Kemudian kita lanjut ke fitur router board. Fitur tambahan pada router board biasanya ditulis setelah tipe router board tersebut. Misal kodenya U, maka di router board tersebut akan ada port USB. Contohnya di RB9511. Jika kalian dilihat di sini, ini adalah port USB.